Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rafa Eka Prayoga dengan NIM 12550110327 dari kelas A TIF UIN Sulka Riau. Kali ini saya akan membahas penjelasan dan penerapan perulangan collection pada bahasa pemrograman Python. Nah, lanjut ke slide berikutnya. Apa itu perulangan? Perulangan adalah mekanisme untuk menjalankan sebuah blok kode secara berulang. Jadi, alih-alih kita menulis instruksi yang sama berkali-kali, kita bisa menggunakan perulangan ini agar prosesnya lebih mudah dan lebih efisien. Nah, perulangan ini berguna untuk mengolah data dalam jumlah yang banyak, kemudian melakukan pengecekan berulang atau menghasilkan output yang lebih terstruktur. Dengan perulangan, pekerjaan yang tadinya panjang bisa kita sederhanakan menjadi beberapa baris kode saja. Di dalam perulangan, terdapat dua jenisnya, yaitu while loop dan juga for loop. Kita masuk ke dalam while loop. Apa itu perulangan while? Perulangan while adalah jenis perulangan yang akan terus berjalan selama kondisinya bernilai true. Artinya, selama kondisi masih terpenuhi, blok kode yang ada pada perulangan tersebut akan dijalankan berulang kali. While loop ini cocok digunakan ketika jumlah pengulangannya belum diketahui secara pasti, kemudian prosesnya bergantung pada kondisi tertentu, bukan angka yang pasti. Contohnya, saat membaca input user sampai mereka mengetikkan kata-kata tertentu, baru perulangan tersebut bisa berhenti. Namun, ada hal yang perlu diperhatikan. Pada while loop ini, kita wajib memberikan update pada variabel kondisinya agar perulangan bisa berhenti. Jika tidak, maka program tersebut bisa mengalami yang namanya infinite loop, yaitu ulangan yang tidak pernah ada akhirnya. Nah, di sini kita bisa mungkin mencoba perulangan while ini pada kode editor kita. Di sini saya memakai VS Code, kita buka. Lalu saya ingin membuat folder di download dengan nama foldernya belajar perulangan koleksi. Kita masuk, kita cari foldernya, lalu kita berada dalam foldernya dan kita membuat file. Nah, kita mencoba while, kita buat saja nama filenya itu perulangan .py. Nah, baik, setelah kita berhasil membuat filenya, di sini kita bisa mencoba yang sederhana dulu. Kita buat variabel A dengan nilai 1. Kita while A kurang dari sama dengan 5. Kita print format perulangan beberapa gitu. Nah, lalu ditambah iterasi A ditambah sama dengan 1. Maka ia akan munculkan ulangan 1. Oh, sorry. A. Maka dia akan munculkan ulangan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita tidak perlu mengeprint sampai 5 kali. Kita hanya perlu menggunakan proses perulangan while. Nah, kemudian di while ini terdapat continue dan juga break. Di sini kita bisa mencobanya. Misalnya, jika A sama dengan 3, maka kita break. Jadi, program akan terhenti jika A sama dengan 3. Dan, nah, yang ada dengan perulangan 1 dan perulangan kedua. Kemudian, kita juga bisa menggunakan continue. Dia melangkah langsung di atas. Nah, yang perulangan 2, 4, 5, 6. Tiganya nggak ada penuh. Kemudian, eh, pada while ini kita juga bisa menambahkan kondisi jika misalnya kita ingin membuat login gitu, misalnya dengan memasukkan password
slot sama dengan kosong, kita buat variabel kosong dulu. Kosong while password, maka tidak sama dengan harapan. Jadi selama inputan tidak sama dengan harapan, dia akan terus berulang. Inputnya sama dengan input masukkan password Anda. Dari sini kita coba jalankan. Kalau ke titik 2 dulu. Nah, jika kita membuat password saya Rafa, dia akan terus berulang sampai kondisinya true. Saya kita buat Rafa, baru perulangannya berhenti. Nah, selanjutnya kita bisa juga mencoba perulangan besaran atau nested while. Gitu. Kita membuat piramid dari dari kecil ke besar lah. Gitu. Sini piramid besar ke kecil. Kita buat variabel pertamanya i sama dengan 1, while i-nya kurang dari sama dengan 5, kita buat 2 baris ke bawah, dan ini i-nya tambah sama dengan 1. Kita buat lagi perulangan untuk ke sampingnya, kita buat dengan j sama dengan 1 awalnya, awal j kurang dari sama dengan i. Jadi dia mengikuti perulangan i. Jika i-nya 1 pada baris ke 1, maka perulangan ke sampingnya 1. Kita buat di sini printnya, kita buat bintang saja ini untuk mengikuti ke samping, dan jangan lupa kita membuat print seperti ini agar dia bisa enter ke bawah. Print yang kurang di sini kita harus menambahkan j tambah sama dengan 1. Nah, yang adalah ulangan menggunakan while. Ini piramid bisa kecil. Atau kita bisa juga membuatnya jangan sesuai dengan i, membuat kubus, baris ke bawahnya 5, baris sampingnya 5. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa kreasikan sesuai dengan kemauan kita. Nah, setelah kita mencoba perulangan while tadi, kita masuk ke perulangan jenis kedua, yaitu for. Apa itu perulangan for? Perulangan for digunakan untuk melakukan iterasi atau pengulangan pada suatu urutan data. For loop ini sangat cocok digunakan ketika jumlah pengulangannya sudah jelas dan terukur, tidak seperti while tadi. For loop ini dapat digunakan pada urutan angka, itu menggunakan fungsi range. Kemudian kita juga bisa menggunakannya pada koleksi data yang akan kita bahas nanti seperti list, tuple, set, dan dictionary. Karena sifatnya yang terukur, ulangan for ini sangat efisien untuk membaca, memproses, atau memodifikasi isi dari struktur data. Nah, kemudian buka PSO kita kembali, kita buat file baru dengan nama ulangan for.py. py. Nah, di sini contoh sederhana memakai ulangan itu seperti ini dulu. For in range 1 5 print
I. Kita print, maka dia akan menunjukkan ulangan 1, 2, 3, 4. Ini 5 ini merupakan batasnya dulu dan dia tidak dihitung. Kita bisa memodifikasinya, misalnya kita mau dari angka 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Batasnya kita bisa juga membuat lompatan pada ulangan tersebut. Jadi kita membuat lompatan 2, ada 1, 3, 5, 7, 9 seperti itu. Kita juga bisa menggunakan if, menggunakan pengkondisian untuk mencari bilangan ganjil, mengumpulkan bilangan ganjil. Ini jika i habis dibagi 2, habis sama bagi 2 nya 1, maka print i. Nah, angka 1, 3, 5, 7, 9. Terus bagi 3, sisa bagi 3 nya 1 nih. Kita juga bisa menggunakan continue di sini. Jika misal jika i sisa baginya 0, maka kita continue. Kita skip ini. Jadi kita print i. Ya, sama saja teman-teman. Buat 20, 35, 19. Mungkin di sini kita bisa mengkombinasikannya dengan input agar lebih lengkap lagi. Misalnya kita buat variabel batas gitu, batas sama dengan inputan in parsing input masukkan batas. Kita buat jumlahnya 0, kita buat penjumlahan dari angka ganjil, kita buat hitungan yang 0. Di sini kita buat dari 1 sampai batas, dan batas ditambah sama dengan 1, karena batas ini tidak dihitung ujungnya itu, jadi kita harus menambah 1 agar angka terakhirnya dapat terdeteksi gitu. Print i, dan ke samping tadi teman-teman, kita masukkan jumlah dari jumlahan angka ganjil semua sama dengan i yang berulang. Nanti kita akan print jumlahnya. Jumlah. Nah, maka misalnya akan masukkan batas 20, maka dia akan ini angka genap teman-teman, karena dia sisa baginya adalah sisa bagi 2-nya adalah 0. Kalau angka ganjil sisa baginya sama dengan 1. 20, 1, 3, 5, 7, 5, hasilnya adalah 100. Dan kita juga bisa mengkomunikasikan ini dengan while. Di sini while. Kita masukkan sini, kita buat inputan baru, yaitu lagi sama dengan apakah ini input, apakah mau
menghitung lagi jawabannya iya atau tidak. Kedua, jika bagi sama dengan iya, maka print selesai dan perulangan y-nya kita break. Nah, seperti ini kita kasih di 120. Nah, dia tunggu apakah mau menghitung lagi. Jika kita selain tidak, 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 dia akan menghitung lagi. Jika kita iya, maka program selesai. Kita juga bisa membuat perulangan bersarang di for-nya juga teman-teman. Seperti ini, for misalnya a bin range keluar dan ke bawahnya 4 for b kebetulan di sampingnya bin range 4 juga teman. Maka print bintang ini ke samping. Ini supaya mengantar ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, tadi kita telah berhasil mencoba perulangan dari for dan juga while. Selanjutnya kita masuk ke bagian collection. Nah, Python memiliki 4 struktur utama, yaitu list, tuple, set, dan dictionary. Nah, kita akan masuk ke list terlebih dahulu. List adalah struktur data yang paling sering digunakan dalam pemrograman sehari-hari. List adalah struktur data yang dapat dirubah atau mutable. Kemudian ia memiliki urutan sehingga setiap elemen mempunyai indeks. Kemudian juga bisa menyimpan berbagai tipe data dalam satu list. Kemudian juga mengizinkan data duplikat. Lalu sangat cocok untuk data yang bersifat dinamis karena datanya itu bisa kita rubah. Datanya bisa bertambah atau berkurang kapan saja. Kemudian kita buka VS Code kita lagi. Nah, di sini kita bisa buat file lagi dengan nama koleksi list.py. Nah, contoh penggunaan list seperti ini. Misalnya kita ada dua. Di dalamnya ada apel, pisang, mungkin anggur. Ada 3 data di dalamnya. Kemudian dari list ini kita mungkin bisa print terlebih dahulu. Jadi misalnya 2 tadi aku masukkan apel, pisang, anggur. Kemudian kita bisa menambah ini dengan apel. Apel, kita nambah apa lagi karena di list ini dia bisa duplikat sehingga dia bisa memunculkan lebih dari satu kali. Tapi lagi ini dua akan terlihat. Ini yang pertama ini setelah kita tambah dengan apa. Kemudian kita juga bisa mengubah misalnya di indeks ke satu buat dua indeks satu kita ganti misalnya dari mangga tapi lagi maka bisa berubah menjadi mangga. Untuk menampilkannya semua kita bisa menggunakan perulangan tadi for item in variable buah print itemnya, maka dia akan lebih rapi, tidak ada
seperti ini. Bosku ini. Nah, kemudian kita juga bisa mensort atau mengurutkan data sesuai abjad dari A sampai Z dengan menggunakan fungsi sort. Kita print 2, print A 2, maka sesuai dengan abjad. Kalau kita ingin eh, membalikkannya dari Z ke A dengan discarding, kita bisa menambahkan reverse sama dengan true. Kita akan melihat perbedaannya dari A ini dari Z. Setelah berhasil mencoba list, kita lanjut ke collection berikutnya, yaitu tuple. Tuple memiliki beberapa karakteristik yang penting. Tuple itu tidak dapat berubah, yang bersifat immutable, sehingga data yang berada di dalam tuple itu tidak bisa kita tambah, hapus, ataupun kita ubah setelah kita buat. Inilah perbedaan dari list dan juga tuple. Tetapi list ini lebih aman untuk data tetap karena sifatnya yang tidak dapat diubah tadi. Tuple ini juga bersifat berurutan, artinya setiap elemen memiliki indeks seperti list, bisa menyimpan berbagai tipe data, mengisikan juga data duplikat, dan memiliki akses lebih cepat dibanding list karena strukturnya bersifat statis. Secara umum, tuple digunakan ketika kita membutuhkan data yang bersifat tetap atau tidak boleh berubah. Kita bisa membuka VS kita lagi. Nah, selanjutnya kita akan membahas koleksi pada Python, yaitu set. Set memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama, dia tidak berurutan. Elemen di dalamnya itu tidak memiliki indeks, sehingga posisinya tidak bisa kita prediksi atau kita ambil nanti. Kemudian, dia tidak menerima data duplikat. Jika ada elemen yang sama, Python akan otomatis membuang duplikat tersebut. Misalnya ada warna merah sama dengan warna merah, dia akan menggabungkannya jadi satu. Dia akan memilih hanya satu. Kemudian dia cocok digunakan untuk mengecek keunikan data atau menghilangkan elemen-elemen ganda tadi. Dan terakhir dia mendukung berbagai operasi himpunan seperti intersection dan sebagainya. Struktur data ini sangat berguna ketika kita bekerja dengan mengumpulkan data yang unik atau saat kita membutuhkan operasi matematika himpunan. Kemudian kita buka lagi VS kita coba. Nah, di sini kita membuat tabel lagi dengan nama koleksi set .pw buat angka. Di sini kita menggunakan kurung kurawal. Kalau tadi list menggunakan kurung siku atau menggunakan kurung biasa, set ini menggunakan yang namanya kurung kurung kurawal. 1, 2, kita buat datanya 2, 3-nya, kita buktikan bahwasanya dia tidak bisa duplikat. Oke, angka. Dia akan memilih hanya salah satu dan kita juga bisa menambah menambah atau mengubah listnya. Kita tambah misalnya angka 5 gitu. Tapi lagi. Nah, dia kan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita bisa eh, melakukan operasi himpunan pada set. Seperti ini kita buat set baru. Genap, isi datanya 2, angka genap 4, 6.
Ruwet besar irisan sama dengan tanpa intersection tanda genap, maka dia akan menghasilkan mendekati print irisan. Nah, maka dia maksudnya 2 dan 4 sesuai dengan operasinya itu intersection. Nah, terakhir pada Python koleksi yaitu dictionary. Dictionary adalah struktur data Python yang menyimpan informasi dalam format key, kemudian value. Beberapa karakteristik penting dalam dictionary itu dia menyimpan dalam bentuk pasangan, kunci, dan value. Kemudian akses data sangat cepat karena setiap value dipanggil melalui key yang ada. Sifatnya ordered dan changeable, berurutan dan bisa diubah. Jadi kita bisa mengubah, menambah, atau menghapus datanya. Kemudian key-nya tidak boleh duplikat, tetapi value-nya masih boleh sama. Kemudian yang terakhir, dictionary ini sangat cocok untuk menyimpan data yang memiliki hubungan jelas seperti data mahasiswa, data produk, data user yang login, dan sebagainya. Kita bisa membuka VS Code kita lagi untuk mencoba dictionary. Sini kita buat file baru lagi dengan nama koleksi dictionary.py. Buat nama dictionary-nya mahasiswa. Ini dalamnya terdapat di dengan nama ini namanya apa, ini value-nya nilainya 0,0 ada video dari umur saya mas. Nah, ini merupakan dictionary yang menyimpan data mahasiswa. Untuk ngeprintnya kita mengaksesnya mengeprint sama mahasiswa nama misalnya. Nama maka kita muncul apa. Kemudian kita bisa juga mengubah value-nya ke umur, yang kita berubah saat naik itu mahasiswa, kemudian umur, ubah umurnya jadi 19. Kita print lagi. Mahasiswa umur. Nah, sudah 19. Yang awalnya 18 berubah menjadi 19. Kemudian kita juga bisa menambah data di dalam dictionary seperti ini. Mahasiswa. Nah, kita tambah misalnya key-nya prodi. Prodi sama dengan teknik informatika. Nah, kita bisa nge-print lagi. Print mahasiswa prodi. Maka teknik informatika. Untuk memunculkan semua data, kita bisa melakukan for each seperti ini. Kita buat, ambil variable key dan value dalam dictionary mahasiswa dan items, dengan bukan items. Dan di sini kita membuat print
I misalnya. Oke, kasih koma, titik dua biar rapi. Nah, maka dia membuat nama apa ini 125-nya umur kemudian tanggal kode tadi oke tertib maka sebenarnya sama nanti kita informatikan. Nah, itu tadi adalah penjelasan dan penerapan mengenai perulangan dan juga koleksi pada bahasa pemrograman Python. Semoga bermanfaat. Saya Rafa Eka Prayoga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.